Action. Bapak Ibu Guru, teman-teman semua yang saya hormati, saya Ahmad Supriyatna, guru SMA Bina Putra Kopo di Kabupaten Serang. Saya semula berpikir bahwa perubahan kebijakan kurikulum itu hanya sekedar mengubah tatanan administratif belaka. Maka kemudian saya mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber terkait dengan hal itu. Akan tetapi sebenarnya setelah saya mencoba mengikuti pelatihan mandiri di dalam platform Merdeka Mengajar, itu isinya sangat logis, berurut, dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa sejatinya kita sebagai guru itulah yang harus melakukan perubahan. Selama ini mungkin kita semua menyadari bahwa ketika melakukan proses pembelajaran, kita selalu mengutamakan target-target kurikulum. Kita sangat takut ketika materi ajar belum disampaikan. Kita kemudian berpindah dari satu materi ajar ke materi ajar yang lain hanya karena tuntutan kurikulum. Padahal di sisi lain kita merasakan banyak sekali anak-anak kita yang masih terseret-seret, tidak menguasai level kompetensi yang sesuai dengan materi ajar yang kita sampaikan itu. Nah, inilah yang kemudian menggugah kita semua bahwa semestinya kita sebagai guru itu lebih mementingkan anak, lebih mementingkan siswa ketimbang kita memenuhi target kurikulum. Ketika anak belum mencapai level kemampuan untuk mempelajari materi ajar yang lebih kompleks, maka dia tidak akan pernah bisa mempelajarinya kecuali kita persiapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan semestinya kita berfokus kepada siswa dan mengajar sesuai dengan level kompetensi anak tersebut. Nah, hal ini sebenarnya sesuatu yang alamiah saja, hal yang rasional, hal yang logis. Karena bagaimanapun juga setiap anak terlahir sebagai individu dengan kelebihan-kelebihan yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Dia tidak bisa kita memaksa anak untuk mempelajari hal-hal yang secara fondasi belum dia kuasai. Nah, disinilah yang saya yakini sebagai sisi yang perlu kita dukung dari kurikulum Merdeka ini. Fokus kepada siswa berarti kita bekerja hanya untuk mempersiapkan anak-anak ini hidup di zamannya. Mengajar dengan level kompetensi anak itu tujuannya agar apa yang dipelajari oleh anak ini menjadi bermakna. Dan kemudian karena anak berbeda, maka kita memang mutlak melakukan pembelajaran yang beragam, melayani setiap anak sesuai dengan kompetensinya. Nah, konsekuensi dari itu semua, kita membutuhkan waktu yang lebih luang untuk merancang pembelajaran, untuk menyediakan waktu kepada anak untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, capaian kompetensi per fase yang lebih longgar itu menjadi keuntungan bagi kita untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada anak-anak. Nah, terlebih lagi, benar bahwa di dalam proses pembelajaran ini, asesmennya harus terus dilakukan untuk memastikan apakah terjadi perkembangan kemampuan anak atau tidak. Asesmen formatif harus terus dilakukan. Sebelum itu tentu kita harus melakukan asesmen awal untuk memastikan kondisi awal anak, kemudian asesmen formatif, dan di akhir kita pastikan dengan asesmen sumatif. Asesmen sumatif akan baik ketika kita melakukan asesmen formatif secara berkala dan otentik. Kalau asesmen formatifnya sudah dilakukan berkala dan hasilnya otentik, maka asesmen sumatif itu pasti akan memberikan hasil yang baik. Jadi ketika kita melaporkan kepada orang tua
bagaimana perkembangan capaian pembelajaran anak, kita sudah bisa memperkirakan seperti apa yang kemampuan anak tersebut. Disinilah barangkali teman-teman semua, Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama secara pribadi meningkatkan kemampuan kita melayani anak, karena ini adalah hal yang alami dan sudah merupakan sunatullah di dalam proses pendidikan. Jadi bukan semata-mata karena kebijakan kurikulum merdeka, tapi karena memang ini yang dibutuhkan oleh kita sebagai pendidik dan ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.